Halo Sobat Trader, balik lagi dengan saya Irfan. Saya di sini adalah trader analis di Dimex. Di sini saya bakal menjelaskan tentang support and resistance dan smart capital flow. Intinya adalah memahami pergerakan harga melalui dua konsep inti dalam trading. Fondasi analis teknikal yang sering digunakan trader profesional, meningkatkan akurasi identifikasi peluang trading dan pengelolaan risiko. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya. Support atau bisa disebut fondasi harga. Definisinya adalah level harga di mana tekanan beli atau bisa disebut demand diperkirakan cukup kuat untuk menghentikan atau membalikan penurunan harga. Oke, di situ ada gambarnya Itu adalah area support atau bisa disebut itu adalah area RBS juga gitu Oke, identifikasinya adalah sering ditemukan pada titik terendah sebelumnya atau level psikologis Misalnya angka genapnya seperti 1000 ke 3000 gitu Oke, next Resisten atau batas harga tertinggi. Definisinya adalah level harga di mana tekanan jual atau bisa disebut supply atau harga high-nya diperkirakan cukup kuat untuk menghentikan atau membalikan kenaikan harga Jadi simpelnya support dan resistance adalah harga tertinggi dan terendah terhadap area structure market, dan ketika harga itu ditembus terjadilah disebut RBS atau SBR. Oke, next dinamika support dan resisten Nah, di sini bakal saya jelaskan tentang satu RBS atau bisa disebut resistance become support Support yang ditembus kuat sering menjadi resisten baru dan sebaliknya atau bisa disebut SBR tergantung structure marketnya Yang asalnya adalah resisten terjadilah ketika tertembus terjadilah support baru Di situ adalah bisa disebut resisten become support. Oke, next 2 internal confidence volume breakout SNR yang valid sering disertai kenaikan volume dari rata-rata. Eksternal adalah area ketika RBS ketika resisten and support itu ditembus dan terjadilah external structure Oke. Multi-tap touch level SNR pergerakannya menjadi lebih signifikan setelah 3 kali breakout dari area yang sama, biasanya dominan di RBS. Ketika harga resisten become support itu di breakout itu bisa terjadi sebelumnya pembalikan arah minimal 2 atau 3 kali. Nah, ketika tertembus area eksternalnya itu adalah area bisa disebut multi-tap touch Next smart capital flow inti pasar Definisinya adalah metodologi trading yang berfokus pada jejak pergerakan institusi finansial besar atau bisa disebut smart money Institusi mengendalikan 70-80% volume pasar harian, membentuk tren signifikan. Oke, fokus memahami order flow, likuiditas dan efisiensi yang diciptakan oleh pemain besar. Nah di situ terlihat tujuannya adalah identifikasi area di mana institusi mengakumulasi atau mendistribusi posisi. Nah banyak ketika smart money masuk di situ ada beberapa manipulation terhadap trader retail Ini adalah fungsi dari smart capital flow. Next ke level SCF order blocks and liquidity Order blocks atau bisa disebut kelompok candlestick di mana institusi membuka posisi besar sering menjadi level reversal kuat di masa depan. Nah, area order block adalah area yang bisa di-respect oleh market untuk para institusi besar pun ambil order di area tertentu atau di area order blocknya Oke, fungsinya area probabilitas tinggi untuk area entry atau pembalikan harga setelah diambil likuiditasnya. Nah, disitu sudah jelas liquidity areanya adalah kumpulan stop loss fungsinya itu adalah kumpulan stop loss atau pending order yang menjadi harga targetnya. Memanfaatkan
SCF ya, market structure and efficiency ya, market structure shift ya, atau bisa disebut COTS ya, change of character ya, perubahan identifikasi dalam struktur pasar ya. Oke, 2 value gap ya, atau bisa disebut imbalance ya, area di mana harga ya sangat cepat meninggalkan celah yang sering diisi kembali oleh harga. Oke. 3 structure and risk reward ya. Entry sering dilakukan order blocks atau fair value gap setelah likuiditas diambil dan MSS ya terjadi. Smart money concept sering menawarkan rasio RR yang sangat menguntungkan, sering 1:3 atau lebih tinggi ya. Combine teknik precision entry. Combine-nya adalah menggabungkan keduanya, meningkatkan precision entry and exit dan valid area breakout reversal. Satunya ya. Duanya adalah menjelaskan mengapa dibalik pergerakan harga di level tersebut berdasarkan order flow institusi. Tiganya adalah SNR-nya, memberikan gambaran visual yang jelas tentang level-level harga penting jual dan beli ya. Oke, mungkin itu saja ya yang saya jelaskan dari edukasi, nggak terlalu banyak ya. Dan yang mau edukasi lebih ya, silahkan chat saya lewat link deskripsi. Oke, so see you guys.